Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Namaku Dinda. Aku bekerja sebagai customer service representative di sebuah perusahaan e-commerce besar di Jakarta. Kantor kami berada di gedung perkantoran mewah 22 lantai di kawasan Kuningan. Aku ditempatkan di lantai 17, khusus untuk tim shifting malam. Cerita ini terjadi 3 minggu yang lalu. Sampai sekarang, aku masih trauma kalau ingat kejadian malam itu. Din, lu yakin mau ambil shifting malam terus? Kan lu bisa minta pindah ke tim pagi, tanya Rara, teman satu kosanku, sambil menyeruput kopi di pagi hari setelah aku baru pulang kerja. Gaji shifting malam lebih gede, Rar. Tambahan 40%. Lagian kan sepi, enak. Gak kayak siang yang rame banget, jawabku sambil melepas sepatu. Tapi lu sendirian gak sih di sana? Maksudku, timnya berapa orang? Ada 5 orang sih. Aku, Bima, Sari, Desta, sama Pak Joko yang jadi supervisor. Cukuplah buat nemenin. Rara menggeleng. Gue sih gak akan mau kerja malam-malam di gedung gede gitu. Serem tau. Lu inget gak kemarin viral di TikTok ada karyawan yang terekam CCTV lagi diikutin sesuatu pas pulang shifting malam? Aku cuma tertawa. Ah, masa sih? Gue gak percaya hal-hal begituan, Rar. Itu MAH editan. Tapi malam itu, keyakinanku hancur total, tanggal 24 September 2025. Aku ingat betul tanggalnya karena itu adalah malam Jumat. Shifting malam kami dimulai pukul 22 dan berakhir pukul 6 pagi. Biasanya, setelah jam 2 dini hari, volume customer yang menghubungi kami drastis berkurang. Jadi kami sering ngobrol, main game di HP, atau sekadar scrolling media sosial. Kalian udah lihat belum film Rest Area yang lagi viral itu? Katanya seram banget, ujar Sari sambil menatap layar laptopnya. Bima nyengir. Yang ada hantu kreseknya itu kan? Gue udah nonton. Lumayan sih bikin merinding. Apalagi yang adegan di toilet. Hantu kresek itu apa sih? Tanyaku penasaran. Hantunya kepala dibungkus plastik kresek hitam, terus dilakban. Katanya si urban legend. Banyak yang aku pernah lihat di rest area tol atau tempat-tempat sepi. Jelas Desta sambil makan mie instan. Pak Joko yang duduk di meja paling pojok tiba-tiba angkat bicara. Udah, jangan bahas hantu-hantuan. Ini malam Jumat, bisa-bisa nyangkut nanti. Kami semua tertawa, tapi ada rasa gak enak yang mulai muncul di dadaku. Jam menunjukkan pukul 23.47. Telepon di mejaku berdering. Aku angkat dengan nada profesional. Selamat malam, dengan customer service Shop Express, ada yang bisa saya bantu? Yang terdengar cuma desisan aneh. Seperti suara orang bernapas tapi tersumbat sesuatu. Halo? Bapak Ibu bisa mendengar saya? Tanyaku lagi. Tolong aku di lantai 17. Suara perempuan itu terputus-putus, lemah, dan menggigil. Maaf Ibu, sepertinya sambungan teleponnya kurang bagus. Ibu bisa ulangi? Klik telepon terputus. Ada apa, Din? Tanya Sari dari seberang meja. Aneh. Tadi ada yang telepon, katanya dia di lantai 17. Tapi kan ini nomor customer service eksternal, harusnya gak bisa nerima telepon internal. Bima mengangkat bahu. Mungkin salah sambung kali. Atau iseng. Aku mencoba mengabaikannya dan kembali fokus pada layar komputer. Tapi 10 menit kemudian, telepon berdering lagi. Nomor yang sama, kali ini aku ragu mau angkat. Tapi sebagai CS, aku harus profesional. Aku angkat. Halo? Kenapa kamu tidak menolong aku? Suara perempuan itu kini terdengar lebih jelas, tapi justru itu yang membuatku merinding. Suaranya dingin. Sangat dingin.
Maaf, ini siapa ya? Dan ibu butuh bantuan apa? Aku, di ruang meeting sebelah toilet perempuan, tolong buka pintunya, aku terkunci, jantungku berdegup kencang. Ibu, ini gedung kantor. Kalau ibu terkunci, harusnya hubungi security di lobby, bukan customer service. Mereka tidak mau datang, kata mereka. Lantai 17 kosong, padahal aku di sini, tolong, DG lantai 17 kosong, aku melirik ke sekeliling. Bima sedang fokus main game. Sari scrolling Instagram. Desta keluar sebentar ke pantry. Pak Joko tertidur di mejanya. Tunggu sebentar ya Bu, saya cek dulu. Aku mute teleponnya, lalu beranjak dari kursi. Kalian dengar gak tadi ada suara aneh? Tanyaku pada Bima dan Sari, mereka berdua menggeleng. Kenapa memangnya? Tanya Sari. Ada yang telepon? Katanya dia terkunci di ruang meeting sebelah toilet perempuan. Dan katanya security bilang lantai 17 kosong. Bima tertawa. Ah, prank kali itu. Atau mungkin drunk call. Tapi suaranya serius banget. Kayak ketakutan. Pak Joko terbangun, menguap. Ada apa ribut-ribut? Aku ceritakan kejadiannya. Pak Joko mengerutkan kening. Ruang meeting sebelah toilet perempuan? Bukannya ruangan itu udah gak dipakai lagi ya sejak ada renovasi bulan lalu? Pintunya dikunci permanen karena mau dijadiin gudang. Bulu kuduku berdiri. Pak, tolong cek CCTV dong. Di koridor lantai 17 kan ada kamera, pintaku. Pak Joko membuka laptop dan mengakses sistem CCTV kantor. Kami semua berkumpul di belakangnya. Menatap layar dengan was-was, footage CCTV menunjukkan koridor lantai 17 kami. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Pak Joko memutar mundur rekaman hingga 1 jam ke belakang. Tetap kosong. Mungkin emang prank, Din. Udah, lupain aja, ujar Pak Joko sambil menutup laptopnya, tapi aku gak bisa melupakan suara itu. Aku buka Google, ketik, gedung perkantoran Kuningan lantai 17 angker, dan aku menemukan sebuah thread di forum Kaskus, diposting tahun 2023, ada yang pernah kerja di gedung K Tower? Lantai 17 katanya angker. Dulu pernah ada karyawan perempuan yang bunuh diri di ruang meeting karena depresi kerjaan. Mayatnya ditemukan 3 hari kemudian karena ruangannya jarang dipakai. Sejak itu banyak yang aku lihat penampakan atau dengar suara minta tolong. Tanganku gemetar. Aku tunjukkan thread itu ke Bima. Bro, lu baca ini. Bima membaca, lalu wajahnya memucat. Anjir. Serius ini? Gue gak tahu. Tapi, ini kebetulan banget gak sih? Sari yang ikut membaca langsung berdiri. Guys, gue takut. Mending kita turun aja ke lobi, kerja dari sana. Gak bisa. Sistem cuma bisa diakses dari komputer lantai 17. Lagian kita gak bisa ninggalin shift, kata Pak Joko, meski suaranya juga mulai gak yakin. Pak, gimana kalau kita hubungin security minta mereka naik ke sini? Minimal ada orang lain, usul Desta yang baru kembali dari pantry. Pak Joko mengangguk. Dia mengangkat telepon intercom, menekan nomor security. Halo, Pak Burhan? Ini Pak Joko dari lantai 17. Bisa tolong naik ke sini sebentar? Ada situasi yang agak aneh. Dari speaker intercom terdengar suara security yang bingung. Lantai 17, Pak? Bukannya shifting malam kalian dipindah ke lantai 12? Sejak minggu lalu kan ada memo? Kami semua saling tatap. Wajah Pak Joko memucat. Pak Burhan, kami di sini. Di lantai 17. Ada 5 orang. Saya, Bima, Sari, Desta, sama Dinda. Hening sejenak. Pak Joko, sistem saya menunjukkan lantai 17 kosong. Gak ada akses kartu pintar yang tercatat masuk ke lantai itu sejak jam 6 sore tadi. Jantungku rasanya mau copot. Pak, kami benar-benar di sini. Tolong naik ke lantai 17, teriak Pak Joko. Baik Pak, saya naik sekarang. 5 menit terasa seperti 5 jam. Kami semua berkumpul di dekat pintu, gak ada yang berani beranjak. Sari sampai nangis, dipeluk Desta, aku melirik jam dinding.
Pukul 00.23 dini hari tiba-tiba, lampu di ruangan kami berkedip. Sekali. Dua kali. Lalu mati total gelap. Astaga, jerit Sari. Tenang. Ini cuma mati lampu, ujar Pak Joko, meski suaranya gemetar. Bima menyalakan flashlight HP-nya. Kami semua mengikuti. Di kegelapan, ruangan kantor yang tadinya familiar tiba-tiba terasa asing. Bayangan-bayangan aneh terbentuk dari cahaya HP kami. Guys, kenapa gak ada cahaya dari luar ya? Harusnya kan gedung sebelah terang, bisik Desta. Benar. Aku menoleh ke jendela besar ruangan kami. Biasanya, dari sini kami bisa lihat gedung-gedung pencakar langit lain yang lampunya menyala sepanjang malam. Tapi sekarang gelap total. Seperti kami berada di kehampaan. Ini gak mungkin. Gumamku. Krek, suara pintu ruang meeting, yang tadi Pak Joko bilang dikunci permanen, terbuka pelan. Kami semua membeku. Dari celah pintu yang terbuka, muncul sosok perempuan. Rambutnya panjang menutupi wajah. Bajunya basah kuyup. Dia berjalan pelan menuju kami. Tolong, kenapa kalian tidak menolongku? Suaranya sama persis dengan suara di telepon tadi. Lari, teriak Pak Joko. Kami berlima berlari ke arah pintu keluar. Bima yang paling depan menarik handle pintu dengan keras. Terkunci. Gak bisa kebuka, teriaknya panik. Pakai kartu akses, teriak Desta. Bima menempelkan kartu aksesnya ke sensor. Lampu merah menyala. Akses ditolak. Desta mencoba. Ditolak. Sari mencoba. Ditolak. Aku mencoba. Ditolak. Pak Joko mencoba. Ditolak. Kenapa gak bisa? Jerit Sari histeris. Aku menoleh ke belakang. Sosok perempuan itu semakin mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan jejak air di lantai. Kenapa kalian tinggalkan aku sendirian di ruangan itu? 3 hari 3 malam aku teriak minta tolong tapi kalian tidak dengar. Kami gak pernah ninggalin siapa-siapa, teriak Pak Joko. Bohong kalian semua, bohong. Kalian dengar aku tapi pura-pura gak dengar karena takut repot. Desta tiba-tiba berteriak. Lift. Kita ke lift. Kami berlari ke area lift. Desta menekan tombol berkali-kali. Ting, pintu lift terbuka. Tanpa pikir panjang, kami berlima masuk. Bima menekan tombol lobby dengan brutal. Pintu lift mulai menutup, tapi tepat sebelum tertutup sempurna, tangan pucat menjulur masuk, menahan pintu. Pintu terbuka kembali. Sosok perempuan itu berdiri di depan kami. Kali ini, dia mengangkat wajahnya. Matanya kosong. Hitam pekat. Kulitnya membiru. Lehernya ada bekas luka dalam. Seperti bekas gantungan. Kalian harus rasakan apa yang aku rasakan. Sari pingsan di tempat. Desta dan Bima berteriak. Pak Joko membaca ayat kursi dengan suara keras gemetar. Aku, entah keberanian dari mana. Aku berteriak, maafin kami. Kami gak tahu. Maafin kami. Sosok itu diam. Menatapku. Maafin kami. Aku mengulangi sambil menangis, hening. Tiba-tiba, sosok itu mundur. Perlahan menghilang seperti asap. Pintu lift tertutup, lift bergerak turun, kami semua terdiam. Gak ada yang berani bicara. Sari masih pingsan di pelukan Desta. Ting, pintu lift terbuka, tapi bukan di lobi. Tulisan di panel lift menunjukkan, lantai 23, tunggu, gedung kami cuma 22 lantai. Guys, ini di mana? Bisik Bima dengan suara bergetar. Kami melangkah keluar dengan ragu. Koridor di depan kami sama sekali berbeda dengan gedung kami. Tembok-temboknya kusam, cat mengelupas, banyak grafiti aneh, dan yang paling mengerikan, di sepanjang koridor, ada puluhan pintu kamar. Seperti hotel tua. Ini bukan gedung kantor kita. Gumam Pak Joko. Dari salah satu pintu kamar, terdengar suara anak kecil menangis. Tolong, aku takut. Bima menarik lenganku. Jangan didatengin. Kita balik ke lift. Sekarang. Tapi saat kami berbalik, pintu lift sudah tertutup dan lift bergerak turun. Meninggalkan kami, aku menekan tombol panggil lift berkali-kali. Tapi gak ada respons. Anak tangga darurat. Pasti ada, kata Desta. Kami berlari mencari tangga darurat. Di ujung koridor, kami menemukan pintu bertuliskan exit. Pak Joko membukanya, tangga. Tapi saat kami turun, setiap anak tangga yang kami turuni justru membawa kami kembali ke tempat yang sama.
Lantai 23, kami coba naik. Hasilnya sama. Kembali ke lantai 23. Kita terjebak, teriak Sari yang sudah sadar. Aku merogoh sakuku, mengeluarkan HP. Gak ada sinyal. Bima mencoba HP-nya. Sama Desta, Sari, Pak Joko, semuanya. Gak ada sinyal. Kita harus gimana? Sari menangis lagi. Tiba-tiba, semua pintu kamar di koridor itu terbuka bersamaan. Dari setiap kamar, muncul sosok-sosok aneh. Ada yang wajahnya terbakar. Ada yang kepala dibungkus plastik kresek, persis seperti hantu kresek yang tadi Bima ceritakan. Ada yang bajunya penuh darah. Ada yang tubuhnya patah-patah seperti habis kecelakaan. Mereka semua keluar dan berjalan menuju kami. Lari kalian, gak bisa lari, ini dunia kami. Suara-suara itu berbisik bersamaan, menciptakan harmoni mengerikan. Kami berlima saling berpegangan, membentuk lingkaran. Gak ada tempat lari. Aku menutup mata, membaca doa dengan keras. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, tolong lindungi kami mohon, kami menyesal, apapun kesalahan kami. Sosok-sosok itu semakin dekat, 10 meter, 5 meter. 3 meter, aku merasakan udara dingin menyentuh kulitku. 1 meter ting. Suara lift, aku buka mata. Pintu lift terbuka. Di dalam lift, berdiri seorang bapak tua berseragam security. Pak Burhan. Cepat masuk, teriaknya. Tanpa pikir panjang, kami berlima lari dan melompat masuk lift. Pak Burhan langsung menekan tombol lobby berkali-kali. Pintu lift menutup tepat saat sosok-sosok itu hampir menyentuh kami. Lift bergerak turun. Cepat, terlalu cepat. Kami semua terjatuh karena gaya gravitasi dan tiba-tiba ting, pintu terbuka. Lobby gedung kantor kami. Normal. Terang. Ada beberapa security lain sedang jaga. Ada cleaning service yang sedang mengepel. Kami keluar dari lift dengan tergopoh-gopoh. Sari langsung memeluk Pak Burhan sambil menangis. Pak, terima kasih. Tapi Pak Burhan terlihat bingung. Terima kasih kenapa, Mbak? Pak Burhan kan tadi nyelamatin kami di lantai 23. Pak Burhan menggeleng. Lantai 23? Saya dari tadi di lobi, gak kemana-mana. Lagi pula gedung ini cuma 22 lantai. Mana ada lantai 23? Kami semua membeku. Pak, tadi Bapak masuk ke lift. Gumamku dengan suara bergetar. Pak Burhan mengangkat tangannya, menunjukkan sesuatu. Dari tadi saya pegang kopi ini. Gak kemana-mana. Kalian kenapa sih? Wajah kalian pucat semua. Security lain menghampiri kami. Kalian dari mana? Kok kayak habis lari maraton? Tanya Mas Andi, security muda. Kami dari lantai 17, jawab Pak Joko. Lantai 17? Bukannya shifting malam udah pindah ke lantai 12 sejak minggu lalu? Gara-gara ada laporan gangguan mistis di lantai 17, jadi manajemen mutuskan gak dipakai dulu buat shifting malam. Desta memegang kepalanya. Pak, kami tadi benar-benar kerja di lantai 17. Mas Andi mengerutkan kening. Dia membuka tablet, mengecek sistem. Ini aneh. Sistem menunjukkan kalian swipe kartu akses masuk gedung jam 21.47. Tapi, gak ada catatan kalian akses lantai manapun setelah itu. Seakan-akan kalian hilang dari sistem. Dan sekarang jam berapa, Pak? Tanyaku. Mas Andi melirik jam. Jam 00.43. Kenapa? Kami terakhir lihat jam saat masih di lantai 17. Sebelum semua kejadian aneh itu, jam menunjukkan 00.23 yang artinya, kami hilang selama 20 menit. Tapi rasanya seperti berjam-jam. Pak Joko merogoh tasnya, mengeluarkan HP. Dia membuka galeri foto. Guys, lihat ini. Di galeri foto HP Pak Joko, ada foto yang dia ambil secara tidak sengaja saat kami di lantai 23. Tadi di foto itu, terlihat kami berlima berdiri di koridor. Tapi, di belakang kami, berdiri puluhan sosok gelap. Dan yang paling mengerikan di antara sosok-sosok itu, ada sesosok berseragam security. Mirip Pak Burhan. Tapi wajahnya hancur. Seperti habis kecelakaan. Pak Burhan yang asli melihat foto itu dan langsung pucat. Itu. Pak Burhan yang lama, dia meninggal tahun 2020. Kecelakaan di tangga darurat gedung ini, jatuh dari lantai 17.
Kami semua terdiam, sari muntah di tempat. Sejak kejadian itu, kami berlima langsung mengajukan resign. Perusahaan mencoba menahan kami, bahkan menawarkan kenaikan gaji. Tapi kami gak mau. Beberapa hari setelah kejadian, aku coba cari tahu lebih dalam tentang gedung itu. Ternyata, memang ada sejarah kelam. Tahun 2019, seorang karyawati bernama Melati bunuh diri di ruang meeting lantai 17 karena depresi akibat beban kerja dan bullying dari atasan. Mayatnya baru ditemukan 3 hari kemudian karena ruangan itu jarang dipakai dan terkunci dari dalam. Tahun 2020, Pak Burhan, security senior yang baik hati, meninggal karena terjatuh dari tangga darurat lantai 17 saat sedang patroli malam. Konon, dia terjatuh karena kaget melihat sesuatu. Tahun 2021, ada kontraktor yang meninggal saat renovasi lantai 17. Penyebabnya sampai sekarang tidak jelas, dan tahun 2023, ada isu kalau gedung itu sebenarnya punya lantai tersembunyi yang sengaja ditutup dari publik. Lantai yang dulunya dipakai untuk hal-hal yang tidak seharusnya. Aku juga menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Gedung itu dulunya, sebelum jadi gedung perkantoran, adalah sebuah rumah sakit jiwa yang ditutup tahun 1998 karena kasus kekerasan terhadap pasien. Banyak pasien yang meninggal dalam kondisi mengenaskan, dan rumah sakit itu memiliki 23 lantai. Sekarang, aku kerja di perusahaan lain. Shifting pagi. Gak akan pernah lagi aku ambil shifting malam. Setiap kali lihat gedung tinggi, aku selalu ingat malam itu. Dan satu pertanyaan yang sampai sekarang gak bisa aku jawab, kalau kami memang hilang dari sistem selama 20 menit lalu, kemana kami sebenarnya? Apakah kami benar-benar pergi ke lantai 23 yang tidak seharusnya ada? Atau, kami sebenarnya tidak pernah keluar dari lift sejak awal? Yang aku tahu, sejak malam itu, aku sering mimpi. Mimpi yang sama, aku berdiri sendirian di koridor gelap. Pintu-pintu kamar terbuka. Dan dari setiap kamar, terdengar bisikan, kembali ke lantai 23, kami menunggu MU, dan yang paling mengerikan seminggu yang lalu, aku dapat pesan WhatsApp dari nomor tidak dikenal, isinya cuma satu kalimat, kalian pikir sudah selamat? Coba cek baik-baik. Kami masih di sini. Selalu di sini. Di setiap bayangan kalian. Aku langsung blok nomor itu, tapi malam harinya, aku dapat pesan lagi. Dari nomor berbeda. Jangan blok kami. Kami cuma ingin berteman. Seperti malam itu. Ingat? Dan di akhir pesan, ada foto kami berlima yang diambil tadi pagi. Di kantor baruku di belakang kami, terlihat samar sosok-sosok yang sama seperti malam itu. Aku belum cerita ke Bima, Sari, Desta, atau Pak Joko. Aku takut mereka juga dapat pesan serupa, tapi aku tahu, kejadian di lantai 23 itu belum berakhir, mungkin tidak akan pernah berakhir karena ada sesuatu yang ikut pulang bersama kami malam itu, sesuatu yang sekarang selalu mengawasi di setiap sudut, di setiap bayangan, di setiap malam. 3 hari setelah aku mulai menulis cerita ini untuk kubagikan di forum horor online, aku dapat telepon dari Bima. Din, lu masih ingat kan kejadian itu? Iya. Kenapa? Gue baru dapat info dari temen gue yang masih kerja di gedung itu. Info apa? Hening sejenak. Mereka nemu 5 kartu akses karyawan di lift yang rusak di lantai basement. Lift yang udah gak dipakai sejak 10 tahun lalu. Jantungku berhenti sedetik. 5 kartu akses milik siapa? Milik kita. Atas nama kita berlima. Bima, Sari, Desta, Pak Joko dan kamu, Dinda. Tapi, kartu akses kita, ada di kita kan sekarang? Iya. Makanya ini aneh. Kenapa bisa ada duplikatnya? Dan kenapa di lift basement yang udah lama gak dipakai? Aku diam. Pikiranku berputar cepat. Bima, coba kamu ingat baik-baik. Waktu kita di lantai 23, itu, kita benar-benar keluar dari sana, atau, Bima memotong. Suaranya gemetar. Atau kita sebenarnya gak pernah keluar? Telepon terputus, aku duduk terdiam di kamar kosan, lalu perlahan, aku menoleh ke cermin di sampingku, dan di pantulan cermat itu, aku melihat diriku sendiri. Duduk. Menatap lurus, tapi, aku sedang tidak menatap cermin, aku sedang menunduk melihat HP, jadi, siapa yang ada di cermin? Dinda. Pantulan di cermin itu tersenyum. Senyum yang bukan senyumku. Selamat datang kembali ke lantai 23, lalu semuanya gelap. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai.
Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.